Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup Menyenangkan Tuhan. Kita akan baca Lukas 2 ayat 21-24 yang berbunyi demikian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara sekalian, setelah Yesus dilahirkan, Yusuf dan Maria orang tuanya pergi ke bait Allah dan mengikuti upacara ibadah Yahudi seperti yang dicatat di dalam hukum Taurat Musa. Ini menunjukkan bahwa walaupun mereka hidup sederhana, mereka hidup taat kepada Tuhan, melibatkan Allah di dalam kehidupannya, saleh dan tekun beribadah. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki perilaku dan sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada 4 hal yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria dalam kaitan dengan Yesus pada masa kecilnya. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita hal apa yang perlu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah penyunatan. Ayat 21 tadi berkata bahwa pada hari ke-8 Yesus disunat. Disunat artinya dipotong kulit katannya. Nah, ini adalah upacara suci yang harus dilakukan oleh setiap orang Israel. Walaupun pada hari Sabat tetap harus dilaksanakan. Karena ini adalah tanda perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan. Nah, pada hari ke-8 nama Yesus diberikan kepada bayi yang dilahirkan itu. Yesus artinya Yahweh itu penyelamat. Yesus dari Yesua atau Yehosua, dari YHWH, Yahweh dan Hosea. Allah adalah penyelamat. Karena tujuan Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada Dia. Nah, sunat ini adalah tanda perjanjian Allah kepada Abraham yang dicatat dalam Kejadian 17 ayat 10-12. Dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, saudara sekalian, berarti semua laki-laki Yahudi harus disunat pada hari ke-8. Pertanyaannya, kini pada masa perjanjian baru, perlukah sunat itu dilakukan? Nah, kalau kita mengacu pada kitab Roma pasal 2 ayat 28, di sana ada firman yang berkata, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi sebetulnya Tuhan memberikan penekanan pada sunat hati. Maksudnya menanggalkan hal yang kotor, yang najis, yang berdosa. Jadi, kalau dalam masa perjanjian lama Tuhan memberikan satu contoh lambang secara hurufiah yang harus dilakukan oleh seseorang, padahal tujuan intinya adalah secara rohaniah. Artinya, untuk apa orang disunat, di kulit katanya dikerat, tetapi hidupnya tidak bertobat, masih tetap kotor dan najis, itu tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Dari sini saya melihat ada hal pertama yang kita harus lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu bertobat dari segala dosa kita dan beriman kepada Kristus
satu-satunya juru selamat dunia. Nah saudara, dalam Roma 4 ayat 11 dan 12 dicatat, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Nah dengan demikian kita melihat Abraham adalah contoh orang yang bahkan sebelum bersunat secara jasmania, dia sudah bertobat, percaya kepada Allah dan firman-Nya. Lalu dia menyatakan sikap hatinya itu dalam sebuah tindakan lahiriah, yaitu bersunat. Ada tanda luar yang ditunjukkan. Dengan demikian saudara, penekanannya adalah bahwa hati kita sungguh-sungguh harus menanggalkan semua kekotoran dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah menarik sekali Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12 menulis tentang masalah sunat ini bagi orang yang sudah beriman kepada Kristus. Apa yang dia katakan? Dalam Kristus maksudnya, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Paulus mengatakan bahwa kamu yang percaya kepada Kristus sudah disunat dengan sunat Kristus. Itu tidak dilakukan secara hurufiah, jasmania, tetapi sunat hati. Ya kembali, sebagai tanda pertobatan dan iman kepada Kristus. Kalau di dalam perjanjian lama tanda pertobatan dan percaya kepada Allah adalah bersunat, maka dalam perjanjian baru tandanya berubah. Bukan lagi sunat, tapi baptisan air. Karena melalui baptisan itu kita diselamkan, dibenamkan di dalam air, lalu kemudian dikembalikan pada posisi semula yang menggambarkan mati dari kehidupan yang lama, bangkit pada kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Dalam Kisah 2 ayat 38, Petrus berkhotbah dan dia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi tanda bagi orang dalam perjanjian baru bertobat dan percaya bukan lagi sunat. Sunat tidak perlu dilakukan lagi oleh orang yang beriman kepada Kristus. Tetapi iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Nah saudara-saudara, perihal baptisan, memang Alkitab menunjukkan baptis atau bapto atau baptiso di dalam bahasa Yunani berarti diselamkan, ditenggelamkan seperti kapal tenggelam masuk ke dasar samudera atau seperti sebuah kain yang dicelupkan sampai basah seluruhnya ke dalam air. Tetapi intinya adalah mesti ada pertobatan dan iman. Sebab orang walaupun diselamkan tapi dia tidak bertobat, ya nggak ada perubahan apa-apa. Paling-paling berubahnya sebelum dia dibaptis dia orang berdosa yang kering, setelah dibaptis dia orang berdosa yang basah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, pada waktu kita dibaptis, dosa kita disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, kalau hati sungguh bertobat, kita harus menunjukkannya di dalam perbuatan. Ada orang bilang, saya percaya sama Yesus walaupun saya belum dibaptis. Dari mana orang tahu bahwa Anda percaya? Bila Anda tidak mewujudkan imanmu di hatimu di dalam tindakan, dibaptis. Jangan menunda-nunda waktu untuk dibaptis. Karena waktu bukan punya kita. Saya ingat sebuah cerita, ada sebuah keluarga, istrinya bertobat, anak-anaknya yang pertama sampai yang terakhir bertobat, dibaptis ke gereja, cuma bapaknya yang keras kepala, saudara sekalian. Bapaknya nggak mau ke gereja, dia bilang saya nggak anti, nggak apa-apa. Kalau istrinya kebaktian, dia bilang salam ya buat Tuhan Yesus ya. Saudara-saudara, tapi satu kali suaminya yang nggak mau ke gereja, nggak mau dibaptis ini, kena serangan jantung mendadak. Waduh,
dilarikan ke ICU. Wah, dicoba ditangani supaya dia bisa sembuh, bisa survive. Tapi kondisinya tampaknya makin lemah. Dan satu kali ketika keluarga menengok, si bapak ini sadar bahwa dia belum dibaptis. Maka kemudian dengan suara lirih, dia bilang, "Tis." Apa Pak? Ngomong yang jelas. "Tis." Istrinya bingung, ini bapak ngomong apa ya? Anak-anaknya juga bingung. Tiba-tiba anak yang kecil bilang, "Saya tahu. Papa itu kan doyanannya makan petis." Jadi rupanya waktu dia ngomong tis, dia ingin makan petis. Maka kemudian dibela petis, dijejalkan ke dalam mulutnya. Matilah dia, saudara-saudara. Padahal yang dimaksud bukan petis tapi baptis. Nah, ini tentu sebuah cerita saja, tapi maksud saya jangan tunda-tunda waktu. Karena orang yang sungguh mau menyenangkan hati Tuhan harus disunatkan dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru harus dibaptis, dan itu tanda pertobatan dan iman kepada Kristus. Yang kedua, yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria kepada Yesus yang baru dilahirkan itu, di ayat 22 dikatakan Yesus dibawa ke bait suci untuk mengikuti upacara pentahiran. Nah, saudara, menurut Alkitab Imamat 12 ayat 1-8, perempuan Yahudi yang melahirkan bayi laki-laki itu dianggap najis selama 40 hari. Tapi kalau dia melahirkan bayi perempuan lebih lama, dia dianggap najis 80 hari. Namun setelah waktu itu mereka harus datang ke bait Allah untuk berjumpa imam, dan kemudian imam akan menyatakan bahwa dia tahir. Mereka sudah kudus kembali. Nah, saudara, upacara pentahiran ini buat kita secara rohani berbicara setelah kita bertobat, kita harus hidup suci, hidup kudus bagi Tuhan. Mesti ada perbedaan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Dan buah pertobatan adalah kekudusan. Saya teringat kisah ada seorang bernama Agustinus hidup pada abad keempat dan dia kemudian menjadi tokoh besar gereja. Sebelum bertobat, Agustinus ini belajar filsafat Yunani yang dalam-dalam. Tapi moralitasnya rendah, saudara. Dia terlibat pergaulan bebas, pergi ke para pelacur dan sebagainya. Tetapi hatinya kosong, hidupnya gelisah. Dan tiba-tiba di dalam kegelisahan itu, seperti ada suara di dalam batinnya. Ambillah, bacalah. Lalu dia ingat ibunya, Monica, yang tinggal di kampung halamannya, pernah memberikan Alkitab kepada dia sebelum dia pergi ke Roma. Dia nggak pernah baca Alkitab itu. Tapi hari itu dia ambil Alkitabnya. Dan dia sembarang membuka. Lalu jatuh pada Roma 13 ayat 13 dan 14 yang berkata, "Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Marilah kita meninggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang." Dan dia sadar selama ini dia bergelimang dalam dosa. Dan dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibimbing untuk menjadi orang Kristen yang saleh. Dia kemudian dibaptis oleh Uskup Ambrosius di Milan. Dan beberapa waktu kemudian ketika dia sedang jalan di kotanya, dia dipanggil oleh seorang wanita tunasusila yang dulu rupanya adalah langganannya. Agus, katanya. Agus menoleh. Kaget dia. Ini pelacur langganannya dulu. Dan wanita itu menggoda. "Wah, kok pura-pura lupa sama saya. Ingat kan?" Dan Agustinus yang sudah bertobat ini berkata, "Agustinus lama sudah mati. Yang ada sekarang Agustinus yang baru." Langsung dia lari, saudara-saudara. Karena dia ingin menjauhi godaan yang ada. Kurun waktu berikutnya dia pindah ke Hippo. Sekarang ini ada di Aljazair di Afrika. Karena dia juga dulu dilahirkan di daerah Aljazair itu. Dan menjadi pelayan Tuhan. Dia menulis buku-buku teologi yang berpengaruh hingga hari ini. Pemikirannya tetap penting sampai sekarang. Dari sini kita melihat, saudara. Orang kalau percaya Yesus, dosa masa lalu ditinggalkan. Dia hidup baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan mencintai dan melayani Tuhan. Saya juga ingat ada seorang tokoh lain namanya John Newton. Lahir di London. Dia bekerja di kapal yang menjual budak dari Afrika ke Eropa atau ke Amerika. Dan sebagai seorang
anak kapal dia punya kebiasaan buruk, main judi, mabok, main perempuan dan sebagainya. Sering juga melakukan perbuatan-perbuatan yang pokoknya tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai satu kali di tengah perjalanan kapal itu, waduh, badai tofan menerpa dia, mau hampir mati tenggelam, saudara. Semua orang pikir, waduh, ini kapal bakal tenggelam. Di sana dia doa sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Karena dia tahu kalau dia mati, dia masuk neraka. Karena dosanya yang begitu besar. Untunglah kapal itu bisa diselamatkan. Nah, sejak hari itu John Newton mulai baca Alkitab. Dia bertobat. Akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya, jual beli budak tersebut. Dan di kemudian hari dia menjadi seorang pendeta dari gereja Anglican di Inggris. Dan salah satu yang dikenang tentang dia adalah pengarang lagu rohani yang sangat terkenal di seluruh dunia. Amazing Grace, sangat besar anugerahmu. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Betapa besar kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan orang yang rusak, yang hancur seperti hidupku. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Aku pernah terhilang, tapi sekarang aku ditemukan. Aku ini buta secara rohani, tapi sekarang aku sudah bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Lagu ini kemudian menjadi lagu rohani yang dinyanyikan oleh orang Kristen sedunia. Karena itu juga bercerita tentang kehidupan kita. Dulu kita hidup di dalam dosa, kenajisan, perkara-perkara yang jahat. Tapi di dalam Kristus kita harus hidup kudus bagi Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab akulah Allah yang kudus. Kalau bapaknya kudus, anaknya harus punya sifat seperti bapak. Hidup kudus juga. Kan ada ungkapan bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet gitu saudara. Tapi kalau bapak kita, bapak yang kudus, maka kekudusan harus menjadi warna dalam kehidupan kita. Berarti ada kekudusan dalam pikiran. Tiap hari kita digoda dalam pikiran kita dengan perkara-perkara yang jahat. Apalagi dunia di sekitar kita, sosial media menawarkan godaan yang begitu luar biasa. Teringatlah saya ucapan Martin Luther yang berkata, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Tapi saya bisa melarang burung itu bersarang di atas rambut saya. Artinya apa? Godaan bisa datang silih berganti. Tetapi kita punya kuasa untuk menolak semua godaan. Supaya tidak bersarang dan menguasai pikiran kita. Makanya kalau ada pikiran kotor, kita tolak segera dalam nama Yesus. Lalu alihkan pikiran kita. Memikirkan apa? Hal yang kudus, yang suci, yang indah, yang benar. Pikirkan Tuhan dan kemuliaannya. Maka pikiran kita dikuduskan. Kudus di dalam perkataan. Jangan suka ngomong jorok. Jangan suka humor-humor yang nyerempet-nyerempet ke hal yang porno. Perkataan kita juga harus dijaga supaya bukan memaki-maki orang dengan kata-kata kasar kebun binatang. Tapi kata-kata kita mengandung berkat. Itulah perkataan yang kudus. Lalu kita juga harus melakukan kekudusan di dalam perbuatan. Hidup jujur, nggak nipu-nipu orang. Nggak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum negara yang ada. Perbuatan kita berkenan sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Bukankah kita warga negara kerajaan sorga? Sehingga sikap hidup kita juga harus sesuai, selaras dengan kewarganegaraan sorga yang kita miliki. Itulah pentahiran, pengudusan yang menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria menurut ayat 22-23 lalu diserahkan kepada Tuhan. Jadi ini ada peristiwa penyerahan anak saudara. Kalau kita baca Keluaran 13 ayat yang kedua, di sana ditujukan bahwa anak sulung adalah kepunyaan Tuhan. Allah telah menyelamatkan semua anak sulung Israel dan membebaskan mereka dari hukuman Mesir. Sehingga semua anak sulung menjadi miliknya. Dan anak sulung harus melayani Tuhan. Tapi kemudian tanggung jawab ini dialihkan kepada satu suku, yaitu suku Lewi, sebagai wakil umat Israel. Dengan demikian anak sulung yang bukan orang Lewi
harus ditebus dengan membayar 5 shikal ketika dia berumur 1 bulan. Ini dicatat dalam Bilangan 18 ayat 15 dan 16. Dan kemudian dia diserahkan untuk melakukan kehendak Tuhan, melayani dan memuliakan Tuhan dengan pengabdian sepenuhnya. Nah saudara-saudara, berarti orang Lewi itulah yang kemudian harus memberikan hidupnya untuk melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai imam. Nah bagi kita penyerahan anak berarti kita ingin menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Tuhan mau memakai kita atau anak kita sebagai apa. Yang penting hati kita sungguh mengutamakan Tuhan, takut akan Tuhan, dan melayani Tuhan. Sesuai dengan profesi dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kan kita bisa melayani, tidak harus semuanya jadi pendeta, tapi semua orang bisa jadi pelita. Ada yang bisa melayani sebagai seorang dokter yang mengabdikan diri dengan baik untuk mengobati orang yang sakit. Ada yang bisa melayani sebagai seorang insinyur yang bisa membangun antara lain gedung gereja untuk umat beribadah. Pokoknya apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo kita melayani Tuhan. Saya bertobat pada usia 15 tahun. Dan kemudian saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya sudah lulus SMA, saya mau masuk kuliah dan saya sudah diterima. Tapi Tuhan memanggil saya untuk meninggalkan cita-cita duniawiku dan mendorong saya untuk masuk ke sekolah teologi. Sampai akhirnya saya taat, sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya tidak menyesali panggilan itu karena saya ingin memberi diri kepada Tuhan. Nah dari sejak waktu pertobatan itulah saya melayani anak-anak sekolah minggu, melayani di kelompok sel, melayani sebagai anggota paduan suara, melayani sebagai pemimpin pujian, pemain musik, lalu membawakan renungan firman. Terus sampai apapun yang Tuhan percayakan saya lakukan. Saudara juga harus melayani Tuhan. Karena penyerahan anak ini menunjukkan hidup kita yang harus diserahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita harus bersyukur kalau anak-anak kita mencintai Tuhan. Kalau belum, kita dorong, kita doakan, kita nasihati, kita beri teladan. Supaya mereka tidak membuang waktunya untuk dunia, untuk hawa nafsu, untuk iblis. Buat apa anak-anak kita kelihatannya berhasil di mata dunia, hebat, tenar, kaya. Tapi tidak mencintai Tuhan. Semuanya fana. Hanya apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu kekal sampai selamanya. Mari kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan hal yang keempat yang akan menyukakan Tuhan adalah persembahan korban. Ayat 24 mencatat bahwa Yusuf dan Maria membawa korban yang dipersembahkan di bait Allah. Saudara-saudara, menurut Imamat 12, hukum Taurat mengajarkan persembahan yang diberikan kepada Tuhan berupa 1 domba atau kambing berumur setahun untuk korban bakaran. Dan 1 merpati atau tekukur sebagai korban penghapus dosa. Namun, kalau yang memberi persembahan itu orang miskin tidak mampu, boleh diganti dengan 2 merpati atau tekukur, 1 untuk korban bakaran dan 1 untuk korban penghapus dosa. Dan rupanya karena Yusuf dan Maria ini orang miskin, orang sederhana, mereka mempersembahkan 2 ekor merpati sebagai korban kepada Tuhan. Dari sini kita melihat walaupun mereka hidup sederhana, tapi mereka tetap berkorban kepada Tuhan. Kita juga harus jadi orang yang suka berkorban, memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Saya teringat ada seorang di Amerika Serikat namanya David Green. Dia pendiri jaringan toko perhiasan seni dan kerajinan tangan untuk dipasang sebagai hiasan di rumah-rumah, namanya Hobby Lobby. Di Amerika Serikat, tokonya atau supermarketnya itu kira-kira ada 1.200, saudara. Dia kaya, diberkati Tuhan. Tetapi dia terapkan nilai Kristen dalam bisnisnya. Hari Minggu tutup, bayangkan. Pada hari Minggu kan hari libur, orang ingin pergi belanja dan sebagainya. Tapi dia tutup. Dia hanya buka hari Senin sampai hari Sabtu. Dan dia minta hari Minggu semua karyawannya pergi ke gereja dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan dia membayar gaji lebih tinggi daripada perusahaan sejenisnya. Dia seorang filantropis, dia mendukung beragam pelayanan Kristen termasuk penterjemahan Alkitab dan pendistribusian Alkitab ke seluruh dunia. Dan dia adalah orang yang juga mendirikan Museum of the Bible yang ada di Washington DC, di mana
Kami sekarang bekerja sama dengan Museum of the Bible untuk mendirikan The Journey, yaitu museum kisah-kisah Alkitab modern di Bandung. Saudara-saudara, orang yang cinta Tuhan harus menabur di ladang Tuhan. Selain dia, ada seorang lain di Amerika namanya Truett Cathy. Dia pendiri restoran cepat saji terkenal di Amerika, Chick-fil-A, ya, restoran fried chicken begitu saudara. Dan ini terkenal, banyak orang di Amerika suka makan di sana. Dia juga orang yang memprioritaskan Tuhan. Hari Minggu seperti Hobby Lobby, Chick-fil-A juga tutup saudara. Padahal Sabtu Minggu itu kan weekend yang banyak sekali orang belanja. Dia tetap tutup. Dan dia adalah orang yang banyak memberikan beasiswa, dukungan dana dalam bidang pendidikan dan juga mendukung pelayanan anak-anak supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Nah saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa kita menyukakan hati Allah dengan pertobatan kita, tapi juga dengan pengudusan hidup kita. Kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk melayani Dia. Dan kita bisa berkorban, menabur di ladang Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan dan pekerjaannya. Saudara, kalau engkau mencintai Tuhan, berilah waktumu untuk melayani. Berilah tenagamu, beri hartamu, tabur di ladang Tuhan, berkorban di ladang Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan beban di hati saya untuk memulai Battle Project beberapa tahun yang lalu, di mana kita membantu gereja-gereja yang sudah sangat jelek kondisinya, keadaannya, di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Saya targetkan 100, sekarang baru 70. Ada gereja misalnya di daerah NTT, jelek sekali, lantai dari tanah, kursi kayu yang sudah rusak-rusak, atap dari tumbuhan, dan sangat tidak layak lah. Tapi kemudian melalui para sponsor kita bisa membangunkan sebuah gedung baru untuk mereka pakai. Di Wamena, Papua Pegunungan, mereka kadang ada yang beribadah di honai dapur mereka, rumah adat mereka, bagian dapur. Tapi kemudian kita mulai membangunkan tempat ibadah yang lebih representatif, lebih nyaman. Dan saya selalu tanya, gimana setelah gereja selesai? Dan mereka selalu bilang, oh puji Tuhan, lebih banyak jiwa datang kepada Kristus. Dan itulah sukacita kita. Kalau kita bisa menjadi kawan sekerja Allah, menabur di ladang Allah, meluaskan misi di seluruh penjuru negeri ini. Dan dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa menyukakan hati Allah kalau kita melakukan semuanya dengan tulus karena kecintaan kita kepada Tuhan. Kiranya hidup kita juga dipakai untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar dari Yusuf dan Maria. Pada waktu Yesus masih kecil, melakukan beberapa hal sesuai dengan aturan hukum Taurat pada waktu itu, yang secara rohani merupakan gambaran bagi kami, sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup dalam pengudusan, hidup dalam penyerahan diri untuk melayani. Dan kami juga mau hidup untuk menjadi alat Tuhan, menabur di ladang Tuhan, memberi persembahan yang terbaik. Jadikan kami orang yang makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.